Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mas Senang, kembali lagi dengan podcast MTS Negeri 6 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ilma Nafia Pasha dan ini teman saya Aisyah Fahira. Kali ini kami sudah bersama narasumber kami yaitu pembina OSIS Bu Dewi Astri. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ilma dengan Aisyah? Alhamdulillah baik. Ilma dengan Aisyah dari kelas 7A ya? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Ini dari multimedia Iya, sekolahnya ya. Baik. Apa yang ingin ditanyakan Ilma sama Aisyah? Kita berbagi di sore ini ya. Kita santai aja ya. Iya, Bu. Mohon izin bertanya ya, Bu. Iya, baik. Bagaimana perasaan Ibu selama menjadi pembina OSIS? Ya, alhamdulillah. Perasaan Ibu tentunya menjadi pembina OSIS senang ya, senang, bahagia karena kegiatan-kegiatan di OSIS itu menampung semua kegiatan di eskul ya, kegiatan yang ada di MTS Negeri 6 ya, tentunya ada wadahnya yaitu di eskul. Nah, perlu diketahui bahwa eskul di MTS Negeri 6 Jakarta itu kurang lebih ada 16 eskul ya, cukup banyak. Nah, makanya tentunya di sana peran OSIS ya, peran pembina OSIS dan peran OSIS dan MPK ya, tentunya di sini ada kolaborasi untuk menggiatkan dan menghidupkan kegiatan-kegiatan yang ada di wadah OSIS itu sendiri. Ya, tentunya sangat senang ya. Kalian juga berada di eskul multimedia, senang kan? Ya, Aisyah dan Ilma ya? Ya. Alhamdulillah ya. Bagaimana tanggapan Ibu ketika ada salah satu anak OSIS yang melakukan tindakan tidak terpuji kepada orang lain? Apa tindakan yang Ibu Dewi ambil? Ya, baik. Tentunya di sini Ibu sebagai pembina OSIS ya, ada hal-hal yang memang harus ditekankan ya, terutama dalam tata tertib, penegakan tata tertib di OSIS sendiri. Nah, tata tertib itu yang mana itu sudah kami rumuskan bersama ya, bahwa di dalam kegiatan OSIS itu tata tertibnya salah satunya dalam memimpin rapat misalnya ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin ketika ada rapat yang sedang berlangsung dan anak itu tidak tertib ya, ketika harus hadir dan mereka terlambat ya, tentunya ada konsekuensinya ya. Dan begitu pula misalnya tata tertib dalam cara berbicara ya. Nah, ini berkomunikasi. Karena berkomunikasi itu sangat penting ketika seseorang berhadapan dengan orang lain, berkomunikasi tentunya harus dengan bahasa yang santun ya, yang mendidik gitu ya. Apalagi kalian seusia kalian MTS ya, di madrasah MTS Negeri 6, Ibu lihat siswa-siswinya solih-solihah ya, dalam bertutur katanya juga harus dijaga sesuai dengan adab yang baik. Nah, ketika ada siswa atau dari OSIS yang berkata yang kurang kasar, kasar misalnya ya, kasar atau kata-kata yang kurang tepat gitu ya, kita panggil Ibu panggil secara ini ya, personal dulu. Nah, dipanggil di ruang OSIS, lalu kita beri nasihat ya, kalau sekali, 2 kali, misalnya sampai ke 3 kali ya, terpaksa Ibu berikan sebuah surat ya untuk orang tua gitu. Karena OSIS itu menjadi figur ya di antara teman-teman yang lain, menjadi contoh ya bagaimana seorang anggota OSIS ya, atau MPK, BPH OSISnya ya, itu harus memberikan warna yang baik dalam akhlak perilaku ya, dalam bertutur kata, terutama dalam keseharian lingkungan ya, harus memberi contoh terlebih dahulu. Jadi kita bertindak tegas ya ketika ada dari OSIS atau dari MPK ya, itu yang berkata kasar atau melanggar tata tertib ya, kita tindak secara bertahap terlebih dahulu ya, dinasihati dulu, kalau tidak berubah ya terpaksa kita panggil dari pihak orang tua, atau kita kerjasama dengan wali kelas dulu ya, dengan wali kelas baru ke wali kelas, kesiswaan ya. Lalu kalau pun misalnya tidak berubah juga ya terpaksa kita panggil melalui kesiswaan. Tapi selama ini sih alhamdulillah ya, tidak ada yang terlalu jauh gitu dalam pelanggaran tata tertib di keosisan ya, atau di MPK. Ya alhamdulillah masih berjalan normal. Kalau misalkan ada dari anggota OSIS itu pembulian gitu gimana, Bu? Oh iya, baik. Nah, ini masalah pembulian ini masalah nggak keren ya. Kenapa sih harus ada bully gitu ya? Nah, inilah
yang terjadi pada saat ini masyarakat, baik itu di masyarakat sekolah terutama MTs Negeri 6, dari hal-hal yang sepele. Ini kan masalah bully ini masalah yang melanggar aturan, ya masalah-masalah yang sebenarnya sepele, mengata-ngatain temannya atau bersikap kasar ya atau mengejek. Nah, itu kan tidak beradab ya. Oleh karena itu bully ini harus dicegah dari hal-hal yang kecil, baik itu bully secara verbal ya, baik itu bully secara fisik ya. Nah, itu secara tidak sadar kalian bergaul dengan temannya, kita harus cari teman-teman yang baik gitu ya. Jangan sampai kita terjerumus atau mengikut-ikut ya karena temannya mengejek akhirnya temannya ikut-ikutan. Nah, di sini sebenarnya perannya pada diri sendiri. Kita tidak mau berbuat membuli, tapi misalnya kita terpengaruh. Nah, kita harus menjaga, membentengi diri sendiri. Jangan sampai pembulian itu masih ada ya di tingkat teman, pertemanan atau di tingkat eskul atau di OSIS sendiri gitu. Nah, disinilah peran ibu ya sebagai pembina ini harus lebih open ya, terutama dalam dalam pergaulan sehari-hari yang kadang-kadang ada banyak gitu ya, apa yang melapor, ibu ini kok teman saya membuli, dikata-katain atau ngatain orang tua dan sebagainya. Ya hal-hal yang sederhana misalnya dari pakaian atau dari rambut atau dari perawakan. Nah, seperti itu ya, ngata-ngatain orang tua atau ngatain nama saya begini. Nah, itu hal-hal yang begitu harus dihindarkan. Ya karena itu akan mengakibatkan temannya menjadi tidak nyaman ya, apalagi sampai mereka tidak mau bergaul lagi atau menimbulkan trauma. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ibu yakin di MTS Negeri 6 Jakarta pembulian itu kita kan ramah anak ya, sekolah ramah anak, tidak ada lagi yang terjadi ya. Nah, kalaupun misalnya ada ya kami menindaklanjuti secara langsung ya, karena ini sangat berefek kepada psikologis dari siswa-siswi yang lainnya gitu ya. Maaf Bu, bagaimana Ya. kondisi kelanjutan pengurus OSIS sekarang? Ya, baik. Kondisi pengurusan itu alhamdulillah sudah terbentuk ya. Untuk pengurusan OSIS yang baru 2023-2024 kemarin kita sudah melakukan sertijab ya. Dari OSIS lama ke OSIS baru, dari MPK lama ke MPK baru. Alhamdulillah sudah berjalan dan sudah tersusun ya dari kepengurusan OSIS kurang lebih ada 10 sekdit, ada dari BPH-nya ada kurang lebih ada 8 dan 10 sekdit. Nah, mereka sudah memiliki job deskripsi masing-masing ya dari 10 sekdit itu. Terus MPK juga sama ya, demikian ada kurang lebih ada 18 ya yang terisi di MPK, baik itu dari ketua, dari ketua dan anggota terpilih ya, pengurus intinya gitu. Nah, kelanjutannya alhamdulillah berjalan ya Nak ya, semua kegiatan yang sudah berlangsung di MTs Negeri 6, semua itu ya motor penggeraknya berawal dari OSIS, sehingga kegiatan-kegiatan kita bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah ya, pihak dari komite. Nah, sehingga disitulah letaknya ada keharmonisan ya. Setiap kegiatan event yang berjalan semuanya tentunya OSIS ikut ini ya mewadahi, sehingga kegiatan yang ada di MTs Negeri 6 itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya didukung oleh semua pihak. Bagaimana ketika ada anggota OSIS yang keluar secara tiba-tiba atau mungkin ada alasan lain? Nah, itu tuh kayak gitu tuh bakal nambah anggota atau? Ya, baik. Nah, ini baru saja sebenarnya terjadi ya. Ada sebuah permasalahan ya ketika kita pantau setelah dilantik ya kemarin, belum lama ini ya, kemarin bulan apa? Ayo Ilma. Waktu Oktober ya. Ikut LDKS ya. Nah, LDKS dan LDKO ya. Nah, kebetulan di sana kita sudah berkomitmen ketika ada pelanggaran, terus ketika ada sesuatu yang mengganjal ya di dalam kepengurusan OSIS, apalagi ini terdapat sebuah permasalahan ya, ini kita rembukan terlebih dahulu ya, tidak mengambil sikap langsung atau dikeluarkan, tidak. Jadi kita ada proses tahapan yang kita lakukan ya. Jadi kita ada dewan kehormatan juga ya, di sini juga kita kan kepengurusan OSIS itu kan di atasnya ibu kan ada kesiswaan ya, lalu ada kepala madrasah juga. Nah, di sanalah kita punya pertimbangan-pertimbangan ya untuk mengomunikasikan hal-hal yang terjadi seandainya ada pelanggaran atau ada salah satu OSIS atau MPK yang melanggar, ya tentunya kita itu tadi ya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita panggil terlebih dahulu orang tersebut,
lalu pendekatan ya dengan mereka, ada apa sih masalahnya sebenarnya, seperti apa, diluruskan, jangan sampai sebelah pihak gitu. Lalu kita juga panggil dengan orang tuanya ya, karena kan ini keterkaitan antara orang tua dan OSIS sendiri ya. Nah, ibu juga itu ibu lakukan, ada masalah kecil tapi alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan dengan baik ya. Nah, ini pun ibu berkoordinasi dengan staf dengan kesiswaan ya. Nah, kalaupun misalnya ini sampai meruncing ya ibu bicarakan kembali di tingkat para wakil ya, lalu ke kepala madrasah. Ya alhamdulillah yang kemarin sebenarnya ada masalah yang terjadi ya karena ada perbedaan pendapat ya, atau ada permasalahan ya, tapi itu semuanya bisa diatasi alhamdulillah ya. Jadi tidak langsung di blacklist atau dikeluarkan, tidak ya Naya, ada tahapan-tahapannya karena mereka secara sah dan secara ke-SK-an itu sudah dibentuk ya untuk kepengurusan OSIS baru 2023-2024. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Selama kepengurusan itu tidak ada halangan-halangan ya yang bisa mengakibatkan OSIS itu menjadi kurang baik ya. Tentunya kita berharap ke depan OSIS MTS Negeri 6 Jakarta bisa lebih lebih aktif, lebih inovasi, terutama dalam melahirkan kegiatan-kegiatan yang yang bisa membangun kemajuan untuk kegiatan-kegiatan di wadah OSIS itu sendiri. Ya kalau bisa cari terobosan-terobosan yang baru supaya OSIS di MTS Negeri 6 itu punya kegiatan yang bernilai jual ya. Ya insya Allah ada rencana dalam waktu dekat untuk mengembangkan sayapnya ya dari OSIS itu sendiri, sehingga bisa bekerja sama dengan dengan pihak luar ya. Mudah-mudahan didoakan saja ya Ilma Aisyah ya. Ya, Bu. Terima kasih. Cukup. Aisyah, Ilma, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu Dewi. Iya, baik. Yang menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih sama-sama. Sehat selalu ya Ilma, Aisyah. Ya, sama-sama, terima kasih. Sudah sore ini tapi tetap semangat ya kalian ya. Terima kasih Bu sudah sharing Ya. pengurus Tentang OSIS. pengurus. Ya, baik sama-sama. Terima kasih ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih kasih. teman-teman Mas Nam sudah mendengar podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.